Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang mitigasi bencana berbasis komunitas. Kenapa harus mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah sangat penting dalam tata kelola bencana. Bagaimana kita mencegah, memastikan bahwa masyarakat itu nanti lebih siap, lebih sigap, terutama untuk mengurangi risiko dari dampak adanya bencana yang ada di negara kita. Kenapa mitigasi bencana ini sangat menarik didiskusikan? Seperti yang kita alami saat ini adalah negara kita sedang dilanda bencana yang namanya adalah pandemi, yaitu COVID-19 atau Corona. Nah, itu menandakan kelihatan bagaimana kebijakan pemerintah, kesiapan pemerintah pusat hingga ke daerah sampai desa terkait dengan penanganan COVID-19 ini menunjukkan adalah ada masalah mitigasi bencana yang selama ini dilakukan oleh negara kita. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak jelas, tidak pasti, seperti bagaimana teman-teman selama ini banyak diberi ketidakpastian ya oleh mantan-mantannya, sudah berharap, sudah berjuang, tapi ternyata dia menikah sama yang lain. Aduh, sakit sekali. Dan itu tidak terjadi kepada masyarakat yang tinggal di negara kita ini. Makanya kesempatan ini kita akan diskusi tentang mitigasi bencana berbasis komunitas. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, tahapan dalam penanggulangan bencana dibagi 3, yaitu ada pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam pra-bencana sendiri dibagi menjadi 2, yaitu situasi tidak ada bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada kegiatan pra-bencana, khususnya pada situasi yang terdapat potensi bencana, yaitu mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Terus lantas apa kegiatan mitigasi bencana yang dapat kita lakukan? Yang pertama, pelaksanaan penataan ruang. Ini penting sekali teman-teman, pelaksanaan penataan ruang. Ini butuh komitmen dan konsisten dari pemerintah. Misalnya pemerintah daerah selama ini banyak kasus, banyak anggota-anggota DPRD yang kena kasus suap. Kenapa? Karena Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang diubah. Misalnya yang harusnya menjadi lokasi persawahan tiba-tiba diubah dalam rencana tata ruang dan wilayah yang baru menjadi permukiman atau bahkan perumahan. Itu kan menjadi ancaman juga untuk masyarakat timbulnya bencana, apalagi daerah tersebut terdapat potensi bencana atau merupakan daerah rawan bencana. Yang kedua, pengaturan pembangunan infrastruktur tata bangunan. Ini perlu diatur. Jangan sampai di daerah kita terdapat potensi gempa misalnya, namun tidak diatur bagaimana pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, pendidikan. Ya, sehingga apa? Ini perlu diatur supaya misalnya nanti ada bencana, dampaknya ditimbulkan tidak besar seperti bencana sebelumnya. Dan yang terakhir, kegiatan mitigasi bencana yaitu adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun secara modern. Ini lebih bagaimana peningkatan pengetahuan dan penyadaran masyarakat akan ancaman dari risiko terjadinya bencana. Itu terkait dengan mitigasi bencana teman-teman. Jadi mitigasi bencana ini merupakan tahapan dari pra-bencana khususnya pada daerah yang memiliki potensi bencana atau merupakan daerah rawan bencana. Yang selanjutnya adalah kenapa mitigasi bencana di Indonesia masih menjadi persoalan atau belum menjadi keseriusan oleh negara kita, baik sampai ke pusat maupun sampai ke daerah, bahkan ke desa, adalah pertama, negara kita belum memiliki standar mitigasi bencana. Nah, ini perlu sekali teman-teman, karena belum ada memiliki standar. Bagaimana sih standar mitigasi bencana yang baik? Oh, misalnya di satu daerah ada potensi bencana gempa, bagaimana mitigasi bencananya? Oh, potensi bencana banjir. Oh, bagaimana cara mitigasinya? Itu belum ada milik standar yang ideal, teman-teman, seperti di negara Jepang. Yang kedua adalah terkait dengan minimnya anggaran. Nah, ini selalu menjadi persoalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemerintah
daerah itu harus mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Namun prakteknya hingga saat ini banyak daerah hanya yang sekedar yang penting ada atau hanya menggugurkan kewajiban. Namun banyak sekali anggaran itu yang kurang memadai. Banyak beberapa sekarang desa yang dana desanya besar, APBDS-nya hingga miliaran, namun hanya 0,1% atau paling banyak 3% dari anggaran tersebut tidak memadai untuk penanggulangan bencana. Ini permasalahannya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kelembagaan. Bagaimana ketika nanti terjadi bencana, mitigasinya menjadi tanggung jawab siapa? Ini pengaturan kewenangannya, tupoksinya, koordinasinya itu masih ada beberapa menjadi persoalan di negara kita, teman-teman. Koordinasi, komunikasi itu penting sekali, teman-teman. Mungkin teman-teman selama ini menjalin komunikasi dengan pacarnya, dengan keluarganya. Kalau komunikasinya ini tidak berjalan dengan baik, mungkin secara konvensional dengan teknologi yang canggih, itu juga akan jadi persoalan buat mitigasi bencana sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana sih mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menurut Undang-Undang 24 tahun 2007, penanggulangan bencana telah menetapkan bahwa peran serta masyarakat itu merupakan hak. Jadi masyarakat, baik secara komunitas atau organisasi, itu memiliki peran yang sangat penting, ya, berhak terlibat. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dalam mitigasi bencana. Bisa menyusun bagaimana program-program kegiatan dalam komunitasnya. Terus yang kedua adalah memberikan informasi yang benar kepada publik. Bagaimana ketika ada terkait dengan kebencanaan, bagaimana informasinya, bencana apa yang terjadi di daerah, potensinya bagaimana. Terus nanti kalau terjadi bencana bagaimana cara menyikapinya dan seterusnya. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan ini terhadap bagaimana kegiatan-kegiatan program-program pembangunan yang ada di pemerintah, apakah itu sudah memenuhi standar dan memperhatikan pengurangan risiko bencana. Yang selanjutnya adalah perencanaan. Komunitas nanti bisa merumuskan kegiatan, aksi-aksi nyata untuk pengurangan risiko bencana. Ini juga bisa bekerja sama dengan komunitas lain, lembaga-lembaga lain, misalnya NGO, bisa juga forum pengurangan risiko bencana yang ada di desa. Selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi, supaya tadi yang direncanakan tadi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tujuan mitigasinya tercapai, maka perlu diimplementasikan atau dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan program kegiatan penanggulangan bencana, program-program kegiatan yang dirasa memiliki manfaat yang bagus, efektif, dan efisien. Ini perlu dipelihara, perlu dilanjutkan, dan perlu adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah juga. Itu teman-teman terkait dengan mitigasi berbasis komunitas. Intinya ada tahapan-tahapan juga dari pra bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana. Jadi komunitas punya hak untuk terlibat di 3 tahapan tata kelola bencana tersebut. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih cara membangun atau membentuk komunitas yang sadar akan bencana. Karena ini komunitas ini perannya sangat urgent bagi saya adalah untuk mitigasi bencana, supaya masyarakat itu paham, lebih sigap terkait dengan kebencanaan, sadar akan bencana yang ada di daerahnya. Jangan sampai di daerahnya, misalnya yang desa tempat tinggalnya tidak tahu apa sih potensi bencana yang ada di desanya. Karena kalau tidak tahu, nanti misalnya kita bangun rumah dan lain-lain, itu tidak memperhatikan potensi apa yang akan ditimbulkan. Itu teman-teman. Ya, ini makanya perlu dibuat sebuah komunitas untuk mitigasi bencana. Yang pertama adalah kita menentukan atau komunitas apa yang kira-kira ideal. Nah, misalnya kalau di konteks desa, bisa juga melibatkan bagaimana ibu-ibu PKK, teman-teman Karang Taruna. Selain juga ada forum pengurangan risiko bencana. Ini bisa dibuat komunitas. Nah, setelah komunitas ini terbentuk, yang langkah selanjutnya adalah membangun kesamaan. Nah, bagaimana sih tentang menghadapi kebencanaan ini? Bahwa kebencanaan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya perlu dilakukan
penyusunan rencana kegiatan program dari komunitas yang sudah terbentuk tersebut. Nah, setelah mengidentifikasi bencana apa yang ada atau potensi bencana apa yang ada di tempat tinggalnya atau di wilayahnya, langkah selanjutnya adalah menyusun terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan atau mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana. Terutama apa? Misalnya ada pembangunan di desa. Itu memperhatikan bencana apa, potensi bencana apa yang ada di desa tersebut, sehingga nanti bangunan, infrastruktur yang lain, baik infrastruktur pendidikan dan yang lain sebagainya, itu sudah memadukan pengurangan risiko bencana. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaannya. Setelah program dibuat, disepakati oleh komunitas tersebut, dilaksanakan. Ini melibatkan masyarakat berbasis partisipasi dari masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan mendukung bersama-sama, akan sadar, budaya sadar bencana akan meningkat, sehingga masyarakat nanti merasa memiliki bahwa bencana itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan adanya program kegiatan yang tadi, dimonitoring, dipantau sejauh mana bagi pelaksanaannya, dievaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang masih kurang nanti ditingkatkan, diperbaiki bersama-sama, dan juga bisa kerjasama dengan NGO, dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, bahkan dengan pemerintah pusat jika itu memang dibutuhkan. Jadi teman-teman, itu yang dapat kita diskusikan terkait bagaimana sih pentingnya mitigasi bencana berbasis komunitas. Karena bencana ini menjadi kewajiban bersama buat kita, hak masyarakat juga ikut berperan serta dalam penanggulangan bencana, mitigasi bencana, karena bencana ini juga tidak kenal kapan, jam di mana, dampaknya ke siapa saja. Nah, itu teman-teman, makanya perlu adanya kesadaran budaya sadar bencana, sama khususnya melalui kegiatan untuk mitigasi bencana. Itu teman-teman, terutama pada daerah yang potensi bencananya ada atau sebagai daerah rawan bencana. Selanjutnya adalah di era yang sekarang katanya milenial lah ya, banyak digital. Itu penting juga bagaimana teman-teman nanti komunitas ini membuat sebuah sistem atau aplikasi terkait dengan mitigasi bencana ini supaya nanti bisa diakses oleh banyak orang, masyarakat, sehingga penyampaian pengetahuan tentang kebencanaan lebih efektif. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kebencanaan. Semoga mitigasi bencana di negara kita semakin baik, kepedulian pemerintah dan masyarakat semakin bagus, sehingga potensi-potensi bencana di negara kita bisa kita atasi bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.